Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, YBS Channel. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengganti LCD Vivo Y81 dengan mancis. Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita yang lebih bermanfaat lainnya. Oke, langsung saja kita eksekusi. Kita keluarkan tempat SIM-nya, kemudian kita buka back covernya. Bisa menggunakan kuku ataupun alat yang lembut, jangan sampai merusak back covernya. Oke, sudah terbuka. Kemudian langsung saja kita buka baut-bautnya dengan menggunakan obeng. Kita buka persatu-persatu baut-baut yang ada di penutup mesinnya. Kemudian kita keluar penutup fleksibel yang kita keluarkan. Kemudian langsung saja kita angkat baterainya. Oke, kita angkat baterainya pelan-pelan. Jangan menggunakan alat-alat yang tajam, bisa mengakibatkan baterainya bocor ataupun meledak. Oke, langsung saja kita buka fleksibel LCD-nya. Kemudian langsung saja kita menggunakan mancis sebagai alat pemanasnya. Oke, pelan-pelan kita gunakan mancis, lalu kita ambil pelindung kaca tablet untuk menyongkel celah-celah LCD-nya. Kita lakukan dengan perlahan dan keliling. Kita cari celah-celahnya menggunakan pelapis kaca tablet tersebut. Oke, sampai betul-betul lemnya mencair sehingga gampang untuk dilepaskan, seperti yang video yang saya taruh seperti itu. Jika sudah tidak panas lagi, kita panasi lagi dengan mancis. Lalu kita masukkan lagi lapis kaca tablet tersebut untuk menyongkelnya. Oke, sudah mulai renggang. Lalu kita angkat saja LCD-nya. Kemudian jika sudah dikeluarkan LCD-nya, kemudian kita membersihkan sisa-sisa lem yang menempel pada frame-nya. Jika sisa-sisa ini tidak dibersihkan, maka nanti LCD-nya tidak bisa presisi ataupun tidak bisa rapat. Oke, ini harus kita bersihkan perlahan-lahan, jangan sampai merusak frame-nya. Pelan-pelan digosok sampai benar-benar lem tersebut bersih. Kita perhatikan juga yang ada di tengah-tengah, karena itu bisa menjadi penghalang ataupun bisa membuat LCD tidak rapat dalam pemasangannya. Oke, jika sudah bersih, langsung saja kita lapisi lubang yang ada pada port bawahnya. Kita lapis
dilapisi dengan lakban kertas ataupun lakban kain, karena kalau ini tidak bisa dilapisi bisa merusak LCD. Sering sekali saya jumpa, yaitu bila saja LCD-nya tidak mau hidup ataupun touchscreen-nya tidak bisa digerakkan, tidak bisa sentuh. Maka dari belajar dari pengalaman, saya lapisi dengan kertas ataupun lakban kain supaya panasnya tidak langsung sampai ke IC pada LCD. Oke, jika semuanya dirasa sudah oke, langsung saja kita ke tahap berikutnya, yaitu pemasangan LCD-nya. Langsung saja kita lem LCD-nya. Di sini saya menggunakan cara menaruh lemnya ataupun meletakkan lemnya di LCD, bukan di frame. Karena menurut saya jika ditaruh di frame, LCD-nya melebar pada frame. Kemudian jika pas saat diketatin ataupun saat di lem dia tertekan, itu bisa merusak LCD, karena LCD HP layar full screen ini sangat rawan sekali, tidak bisa tertekan ataupun tidak bisa terhimpit, tidak bisa terjepit. Maka dari itu saya melem bagian LCD-nya, karena saya sudah belajar dari pengalaman seperti itu. Layar LCD full layar ini sungguh tidak tahan, apalagi yang replika ataupun KW-nya. Oke, setelah dilem keliling LCD-nya, langsung saja kita tempelkan ke frame-nya. Oke, hati-hati posisinya LCD-nya diletakkan di bagian bawah. Oke, kemudian langsung kita paskan. Kemudian jika sudah dirasa rapat ataupun sudah pas semua, langsung saja kita pasang fleksibel LCD-nya. Kita pasang fleksibel LCD-nya. Oke. Jika fleksibel LCD-nya sudah kita pasang, langsung saja kita paskan fleksibelnya. Hati-hati jangan sampai layarnya tertekan. Oke, jika sudah dirasa pas, kemudian langsung saja kita pasang baterainya. Oke, nah, langsung saja kita hidupkan biar tahu sukses atau enggaknya. Langsung saja kita tes, hidupkan ataupun kita start. Oke, sudah masuk ke YouTube. Jangan lupa dalam pengetesannya kita kareti agar baterainya tidak terlepas ataupun bisa koyak fleksibel baterainya nanti. Oke, jangan menggunakan karet yang kencang, kita menggunakan lakban saja untuk merapatkan LCD-nya. Karena HP layar full ini seperti yang saya bilang tadi, dia tidak tahan terhadap tekanan.
dia sangat rawan jika ditekan, maka saya hanya menggunakan lakban saja, karena sesuai dengan pengalaman saya, jika full layar ini atau layar full screen ini dikaretin, dia pasti mengulang. Nah, contohnya bisa bergaris-garis, full screen tidak bisa disentuh, ataupun sama sekali blank hitam, ataupun layarnya mati total. Maka kita di sini cari aman aja, cari safety. Oke, kita sisip-sisip lagi lemnya, yang mana masih nampak cahayanya, kita sisipkan lemnya. Oke, kita tes lagi fungsi touchscreen-nya masih berfungsi atau tidak. Kemudian kita rapikan dengan lakbannya. Di sini saya menggunakan lakban kain. Lakban kain ini, lakban yang berbentuk kain ataupun kertas ini, dia kalau untuk melengketkan itu sangat rapat, ya daya rekatnya sangat tinggi. Oke, di sini memang butuh ketelitian ataupun kesabaran, karena kalau tidak sabar bisa berakibat fatal atau mengakibatkan kerugian. Karena kita tahu sendiri, layar dari full screen ini harganya sungguh mahal, sangat mahal. Itu kalau untuk IP81 sekitar 300 ribuan. Sama juga IP91 juga seperti itu. Cara ini juga bisa diterapkan ke untuk tipe-tipe yang harus full screen lain seperti Y91, Y93, Y95 bisa juga. Yang penting sini kita harus hati-hati dan ketelitian, seperti yang saya lakukan pada tutorial video ini. Oke, jika sudah dirasa sempurna dan merasa sudah oke, kita tinggal menunggu lemnya kering. Bila kita simpan di lemari ataupun diletakkan di atas meja, yang penting tempatnya aman. Oke, jika sudah dirasa oke semua, kita lihat lem-lemnya apakah masih sudah rapi ataupun ada yang tidak kena lem, harus kita perhatikan juga. Oke, jika sudah merasa oke, langsung saja kita matikan saja HP-nya. Sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ke tutorial selanjutnya dan ikuti channel saya